kehadiran fraksi di DPR itu sudah tidak relevan gitu ya, karena banyak anggota dewan yang seharusnya mewakili masyarakatnya tapi justru dianggap tidak banyak berbicara, justru banyak keterwakilan yang berbicara adalah fraksi gitu ya. Selanjutnya saya ke Bang Agus Hermawan. Waktu dan roomnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bang Nur Soim, Direktur Nur Institute, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berhadir pada siang hari ini. Saya bersyukur sekali. Yang kemudian terhormat juga para narasumber yang sudah menyampaikan tadi. Tentu salam kenal juga dari kami, dari Kalimantan Tengah, Bumi Pancasila, dan selanjutnya Mas Arizal, salah satu moderator, dan teman-teman semuanya yang hari ini mengikuti secara daring webinar kita pada siang hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sangat bersyukur sekali bahwa melalui media ini bisa melakukan edukasi dan juga sharing kepada teman-teman semuanya, karena memang kehadiran anak muda dalam format politik ke depan itu sangat penting. Tadi sudah dibahas oleh beberapa narasumber bahwa ke depan sejak tahun 2015 itu kita memang sebagai bangsa Indonesia ini sudah mengalami bonus demografi, dan saya kebetulan sejak 2019 itu sudah bersama teman-teman, ada Bang Hariko dan segala macam, sudah aktif di ASEAN Community juga untuk menyikapi hal-hal mengenai tentang bonus demografi ini gitu ya. Tapi pada siang hari ini lewat berbagai macam pandangan tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, saya ingin memulai dengan posisi Gelora lebih dulu gitu ya, bahwa melalui GR atau Judicial Review, Partai Gelora sendiri itu fokus kepada 3 poin sekaligus. Yang pertama adalah soal presidensial threshold yang kemudian kita juga ikut gugat bersama teman-teman yang lain. Yang kedua adalah soal fraksi. Jadi Partai Gelora menganggap bahwa kehadiran fraksi di DPR itu sudah tidak relevan gitu ya, karena banyak anggota dewan yang seharusnya mewakili masyarakatnya tapi justru dianggap tidak banyak berbicara, justru banyak keterwakilan yang berbicara adalah fraksi gitu ya, dan juga berbagai hal yang lain. Dan yang ketiga adalah soal pemisahan pileg dan pilpres, tadi baru disinggung oleh Mas Arizal juga. Jadi Partai Gelora menghendaki sebenarnya pileg dan pilpres ini berpisah nantinya. Kalau sesuai format yang diajukan oleh penyelenggara hari ini, maka penyelenggaraan pileg dan pilpres ini kan akan dilaksanakan oleh tanggal 21 Februari tahun 2024 ya. Yang berbeda adalah hanya pilkada nantinya akan berjarak sekitar 5 sampai 6 bulan setelah ini. Nah, mengingat situasi kemarin, apalagi kita sudah menikmati juga, maksud saya sudah menyadari dengan 100% bahwa ada 890 orang meninggal dunia pada 2019 yang lalu dalam proses pelaksanaan ketika pileg dan pilpres ini dijadikan secara bersamaan. Ada faktor kelelahan dan lain sebagainya. Saya baru lihat juga dan saya baru baca tadi di kompas.com gitu ya, itu berita tanggal 20 Januari tahun 2020. Jadi ini juga menjadi concern bagi Partai Gelora, karena kenapa seharusnya ya, yang merupakan pesta demokrasi yang menjadi kesenangan kita bersama, menjadi harapan, ajang untuk memunculkan harapan, ajang untuk memunculkan asa, justru menjadi tragedi yang sangat luar biasa. Nah, inilah beberapa poin yang kemudian menjadi perhatian bagi Partai Gelora. Pertama tadi PT, yang kedua fraksi, dan yang ketiga ada pemisah pileg dan pilpres. Sehingga kemudian, benar kata Mas Arizal tadi, seharusnya kalau pun nanti pengen threshold gitu ya, itu jangan sampai yang digunakan justru thresholdnya yang digunakan 5 tahun yang lalu, tapi justru hasil dari pileg tahun 2024. Ini adalah poin yang pertama yang saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, yang kedua, saya ingin menyikapi perdebatan soal PT ini, kita berangkat ke hal yang paling filosofis, paling fundamental. Jadi saya tidak ingin terjebak pada persoalan teknis saja. Yang ini yang kemudian menjadikan kita politik itu seolah-olah semacam menjadi hal berlumpur gitu. Ada banyak orang yang kemudian menjadi politik hari ini, ada banyak anak muda hari ini antipati terhadap politik karena menganggap politik ini adalah area yang berlumpur gitu. Sementara
politik ini sebenarnya terbagi dua hal gitu ya. Ada yang naratif, ada yang kontestatif. Nah, kita sering berdebat, kita sering ribut, kita sering kemudian tadi mengatakan bahwa politik sebagai adalah seni untuk mengambil kekuasaan dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah politik sebagai kontestasi, bukan politik sebagai naratif gitu ya. Ada dua tujuan yang harusnya kita tidak lupa bahwa politik ini ada puncaknya itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah mendelivery kesejahteraan atau prosperity, yang kedua adalah justice, menegakkan keadilan. Maka dalam hal apa kita berpolitik hari ini tentu adalah untuk menghadirkan dua hal ini. Pertama mendelivery kesejahteraan, dan yang kedua adalah menegakkan keadilan. Kalau kemudian politik ini tidak menjadi sarana untuk hal itu, maka pertanyaannya lebih mendasar mungkin harus kita buat hari ini. Ngapain kita berpolitik, kan begitu ya? Sama halnya ketika orang misalnya berbisnis atau kemudian kenapa orang bekerja, maka yang mereka pengen cari adalah pertama adalah kesejahteraan gitu kan, yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka bisa meningkatkan taraf hidup. Nah, politik ini sebagai tujuan juga harus di rewind terus kepada teman-teman anak muda supaya mereka, oh iya ya, ternyata politik itu sangat penting gitu loh. Ternyata politik itu tidak hanya bicara soal bagaimana kita nanti bisa terpilih pada saat pilpres atau kemudian pileg, pada saat pilkada dan seterusnya. Bagaimana kita jadi anggota DPR, bagaimana jadi kades bahkan hari ini gitu kan. Bagaimana jadi bupati dan sebagainya, bukan sekadar itu, tapi bagaimana kemudian misalnya minyak goreng hari ini kemudian kemarin menjadi trending gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa diatur oleh pemerintah 14.000 rupiah hari ini. Nah itu hal-hal mendasar yang sebenarnya harus menjadi concern bagi kita hari ini. Nah itulah kenapa ada kutipan juga sangat menarik gitu ya. Gold made by fire, human bet my money. Makanya saya mengatakan bahwa sebelum kita masuk dan terjebak pada hal-hal teknis, harus kita kembalikan pada filosofis lebih dulu. Ngapain kita berpolitik hari ini? Nah, Gelora kenapa kemudian dia bergabung kepada kubu yang kemudian hari ini ikut gitu ya, melakukan GR terhadap PT ini, karena kami menganggap bahwa politik ini seharusnya kita believe to system. Seharusnya politik ini kita sandarkan asa kita sandarkan harapan kita itu kepada sistem, bukan kepada manusia, atau do not believe to human gitu ya. Karena setiap orang menurut ilmu antropologi itu, orang yang bersih sekali itu jumlahnya minoritas, tapi orang yang jahat sekali jumlahnya juga minoritas gitu. Rata-rata setiap manusia itu dia normal gitu, bisa salah, kadang waktu bisa juga benar, sehingga menyandarkan politik misal kepada figur saja, kepada orang-orang saja, kepada kepentingan beberapa kelompok saja, itu adalah sesuatu sandaran yang salah menurut kami, sehingga yang harus diperbaiki hari ini adalah sistem. Nah, saya tadi juga sempat memperhatikan tadi dari narasumber yang dari bintang Demokrat atau apa tadi, beliau mengatakan benar bahwa sebelum kita kemudian setuju or not, kita agree atau tidak atau ya, kita harus bicara dulu nih, relevan nggak sistem politik ini, karena kita meyakini bersama bahwa undang-undang ini dibentuk oleh manusia, lalu kemudian dia juga tidak bersifat absolut seperti kitab suci misalnya dalam agama, sehingga yang harus dibicarakan lebih dulu adalah kontekstualitasnya, apakah dia relevan atau tidak, bukan kemudian misalnya saya hari ini adalah orang yang sepakat dengan parliamentary threshold misalnya ya, kemudian besok lusa saya kemudian tidak sepakat. Jangan diartikan lalu kemudian misal teman-teman ini menjadi seseorang yang kemudian tidak konsisten. Bukan soal itu, bisa jadi dalam perjalanan 2 hari itu atau berjalan beberapa tahun itu kan ada input baru, ada indikasi baru, ada kemudian faktor-faktor baru yang kemudian merubah statement kita, merubah pandangan kita, sehingga kita mempertimbangkan mana yang lebih relevan terhadap hal itu. Nah, dari sekian banyak literatur yang kemudian saya baca gitu ya, apa salah dengan parliamentary threshold ini? Kita bahas dulu dari dua kubu ini. Alasan kenapa PT harus ada misalnya kan, dari beberapa literatur yang saya baca sebenarnya minimal dia ada dua poin utama. Yang pertama adalah soal legitimasi pemerintah terpilih, agar kemudian siapapun yang terpilih itu mendapatkan legitimasi yang cukup atau besar gitu dalam memimpin suatu negara. Tidak lucu misalnya kalau kemudian seorang presiden misalnya atau seorang kepala daerah misalnya dia menang, tapi kemudian tidak mendapatkan legitimasi yang cukup dari masyarakat. Nah, inilah kemudian yang menjadi faktor kenapa parliamentary threshold dimunculkan, sehingga kemudian dari awal kalau kita bicara filosofis ini kan, kalau bicara tadi ada mau 15% atau 20% misalnya hari ini terjadi misalnya kan, setiap anggota dewan yang terpilih ini kan mereka sudah punya basis massa, mereka sudah punya konstituen, sehingga ini kemudian dihitung berangka-angka tadi kan. Tersimpulah sehingga kemudian 20%. Dengan anggapan ketika seseorang didukung dengan 20%
dari threshold yang ada, maka dia artinya sudah mendapatkan sudah mendapatkan persetujuan dari 20% bangsa Indonesia. Kan ke situ filosofisnya gitu kan. Tapi apakah teoritis ini berkesinambungan dengan faktualnya? Nah, ini kemudian harus kita kaji. Lalu yang kedua, tujuan dari alasan kenapa PTN harus ada adalah supaya menyederhanakan partai politik. Nah, kalau dulu misalnya tahun 1955 kita mengerti sekali ada perdebatan di mana ada banyak sekali partai politik sehingga kemudian perlu disederhanakan. Nah, PT itu dalam masa-masa itu sangat diperlukan misalnya, atau setelah Partai Demokrasi diperlukan adalah supaya kemudian partai yang muncul ini adalah memang partai-partai yang serius gitu, tidak kemudian terlalu banyak juga yang nantinya akan membuat sistem politik kita juga tidak akan efisien gitu ya. Nah, yang kutub yang kedua, kenapa PT tidak harus ada misalnya, atau kenapa PT harus dikurangi misalnya? Ada problem yang sangat mendasar hari ini adalah check and balance DPR. Nah, yang harus kita pahami juga, betul negara kita ini berbentuk sistem politiknya adalah presidensial gitu ya, tapi saya ingin mengutip Bang Fahri juga, sifat dari DPR itu sebenarnya adalah kongresionalisme gitu. Jadi fungsi dari eksekutif legislatif ini, jadi kalau misalnya kita pengen kembalikan kepada filosofis dari politik presidensial, seharusnya DPR ini justru menjadi check and balance bagi eksekutif. Jadi agak lucu misalnya, ini yang kemudian jadi bukan perdebatan ya, tapi menjadi kajian di Gelora. Agak lucu misalnya ketika misalnya yang terpilih anggaplah misalnya satu partai, dia jadi presiden misalnya. Lalu karena kemudian kita punya banyak koalisi misalnya di dalam DPR, maka proses check and balance ini tidak jalan. Tidak ada lagi fungsi pengawasan di sana dilakukan dengan baik, tidak ada lagi fungsi legislasi dalam proses cross check undang-undang segala macam. Seolah-olah kalau misalnya dari kelompok dia yang menyodorkan sesuatu proposalnya, maka harus di-approve, harus diterima, tidak boleh di-reject. Kalau di-reject, maka ini bukan koalisi. Nah, konsep koalisi inilah yang kemudian, dari koalisi inilah ini yang kemudian menjadi perhatian bagi Partai Gelora, gitu ya, yang kemudian menganggap bahwa seharusnya dengan sistem presidensial itu, kongres kita atau legislatif kita inilah yang kemudian menjadi oposisi mereka. Jadi oposisi itu tidak hanya dipahami dalam persoalan, misalnya kalau Partai Gelora hari ini berkoalisi misalnya dengan Partai Demokrat, maka apapun yang dilakukan oleh Partai Demokrat harus disetujui oleh Gelora misalnya, atau ketika Gelora punya ide maka harus disetujui oleh Demokrat. Tidak seperti itu cara berpikirnya, tapi bagaimana kemudian apakah relevan nih dengan keinginan masyarakat? Harusnya kan ke sana ya. Setiap anggota DPR ini kan dia punya konstituen. Nah, yang harus dipikirkan pertama itu bagaimana perasaan konstituennya, bukan bagaimana perasaan dari fraksi DPR-nya. Kan itu kan. Misalnya Gelora misalnya satu waktu misalnya punya keputusan fraksinya misalnya menaikkan harga BBM misalnya dari 20.000. Yang harus jadi pertimbangan anggota dewannya itu bukanlah kemudian ini karena perintah partai maka kita harus ikut, bukan itu dulu kan. Seharusnya adalah yang saya pikirkan bagaimana dengan konstituen saya. Konstituen saya kira-kira mampu nggak nih kalau 20.000 harga minyak gorengnya, bakal protes atau enggak? Kan ke sana seharusnya. Karena setiap anggota dewan ini menjadi parle, menjadi juru bicara bagi masyarakat. Inilah filosofis dari anggota dewan, ini lagi filosofis dari legislatif gitu. Hingga kemudian yang harus dibongkar hari ini adalah bukan bukan partai ini berkoalisi dengan partai mana, bukan itu, tapi bagaimana kemudian siapapun yang terpilih menjadi eksekutif, maka harus dilakukan proses check and balance. Siapapun, meskipun dia adalah saudara kandung dari kita sendiri. Kan ke sana, politik arahnya harusnya ke sana. Demi, kembali ke awal tadi, mendistribusikan kesejahteraan, lalu kemudian menegakkan keadilan. Nah, yang kedua adalah, kenapa kemudian PT tidak harus ada? Ini dari kubu teman-teman yang kemudian tidak menginginkan presiden threshold ini dihapuskan gitu ya. Residu dari Pilpres 2019. Kita sudah mengetahui bersama pembelahan yang terjadi di tahun 2014 dan 2019 sampai sekarang itu serius sekali, sangat serius sekali. Kalau kemudian PT ini masih 20%, maka dia mungkin sekali bisa menghasilkan 3 pasang calon, tapi kalau kita ingin merewind dengan 2 Pilpres yang ada, maka bisa jadi ujung-ujungnya nanti akan terpilih hanya 2 lagi. Dan kalau sudah 2 pasang calon saja, maka pembelahan yang terjadi kepada masyarakat itu sangat luar biasa. Sampai ke bawah itu sangat luar biasa. Karena kami di daerah, kami sangat berhubungan sekali dengan hal ini.
ada satu pengurus masjid bahkan saling tidak bertegur sapa hanya karena berbeda pilihan presiden misalnya, kan lucu nih kan. Lalu kemudian muncul diksi-diksi misalnya seperti, mohon maaf saya harus sebutkan misalnya seperti cebong dan kampret dan segala macam. Ini adalah diksi-diksi yang seharusnya tidak harus muncul dalam realita politik kita, karena sebagai orang timur dengan keadatan kita yang sangat menjunjung tinggi sopan santun misalnya, munculnya hal-hal yang semacam ini tentu sangat mengganggu kejiwaan. Salah satu hal dari politik ini sebenarnya adalah bagaimana menjaga public mood gitu kan. Jadi kita punya hopes kalau kemudian kita melihat publik kita ini senang. Kita punya harapan dan kita punya impian kalau kemudian kita melihat publik kita ini juga merasa happy gitu. Tapi kalau anger, kalau publiknya justru marah, kalau publiknya justru saling berkelahi, kira-kira apa harapan yang bisa kita raih? Tujuan nasional mana yang kemudian bisa kita capai gitu kan? Nation interest kita itu bakal gagal semua, bakal berantakan semua kalau masyarakatnya tidak mendukung atau kemudian tidak bersama-sama dalam hal ini, terutama dalam soal kejiwaan kepada pemerintah yang sedang ada. Nah, ini bukan persoalan misalnya si Fulan pilih si Pak Jokowi waktu lalu, si Fulan pilih Pak Prabowo waktu lalu, bukan sekedar itu, tapi bagaimana kemudian pembelahan terjadi di masyarakat ini betul-betul serius, bahkan sampai sekarang gitu. Ada yang mengatakan lalu kemudian, oh ya karena Pak Prabowo sekarang sudah melakukan rekonsiliasi dengan dengan Pak Jokowi misalnya kan, dengan kubu pemerintah misalnya hari ini kan, apakah itu secara otomatis akan menghilangkan pembelahan di masyarakat? Buktinya tidak. Saya menyimak baik dan kebetulan saya salah satu aktivis juga di Pemuda Muhammadiyah gitu ya. Saya sangat mengidolakan Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Dulu beliau kalau post itu di Instagram atau di Twitter atau di Facebooknya, banyak teman-teman yang saya lihat teman-teman ini itu ungkapannya salut gitu kan, ungkapannya senyum, ungkapannya sangat senang dan segala macam. Tapi hari ini orang-orang itu juga lah yang kemudian ketika Bang Dhanil ini post mau apa saja di Instagram segala macam, mereka ini yang justru pertama anger gitu. Artinya apa? Artinya meskipun rekonsiliasi di tataran di tataran elit sudah ada, di tingkatan masyarakat itu enggak. Kenapa? Karena memang transformasi politik yang berbeda. Nah, ini yang kemudian saya pengen katakan. Saya sepakat tadi ada narasumber yang mengatakan bahwa pada ujung-ujungnya memang ini soal evaluasi dan kritik terhadap partai politik gitu ya. Kadang-kadang partai politik ini juga termasuk kita hari ini yang kemudian terjun di partai politik tidak melakukan edukasi dan juga tidak melakukan transformasi literasi politik yang cukup gitu. Sehingga apa yang kita ketahui hari ini belum tentu loh teman-teman kita yang ada di sekitar kita itu juga punya pemahaman yang sama tentang politik. Dan ketika mereka merespon masalah itu juga berbeda gitu. Mungkin kalau kita merespon masalah politik misalnya tentang persoalan elit, tentang persoalan koalisi, apalagi jauh soal PT dan segala macam, kita cukup untuk membedah ini. Kenapa? Karena kita punya literasi yang cukup. Kita sudah bicara bisa dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah gitu. Hingga kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih komprehensif. Kita bisa menjadi orang yang lebih arif gitu. Bukan terbawa perasaan. Tapi teman-teman kita tidak mengetahui literasi yang cukup. Ini justru anger gitu loh. Berbeda sedikit saja udah marah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi apa? Yang seharusnya menjadi perhatian kita juga gitu. Jadi saya pengen mengatakan poin dari pembicaraan kita hari ini adalah jangan terjebak pada persoalan teknis. Kita setuju atau tidak setuju dalam persoalan PT, tapi kemudian kita harus kembali kepada benefit, kepada public benefit, kepada nation interest kita gitu ya, bahwa kira-kira nih dengan PT yang ada dan dengan dengan 2 kali pembelajaran yang ada di 2014 dan 2019 itu bisa nggak mencapai level prosperity dan justice gitu loh, bisa nggak mendelivery kesejahteraan dan bisa nggak menciptakan keadilan. Jangan sampai misalnya ada hal yang kemudian hari ini kita ketahui bersama, ada banyak pembicaraan di publik sana yang mengatakan kalau kubu ini misalnya dia bikin postingan setajam apapun tidak lambat prosesnya. Tapi kalau si kubu B misalnya sedikit apapun dia komentar misalnya di media segala macam, itu akan jadi persoalan dan yang kemudian menjadi lebih serius dan segala macam. Nah, hal-hal ini adalah public mood yang harus dijaga. Jadi menjadi pemimpin itu tidak hanya harus adil, tapi kesannya juga menampakkan keadilan. Jadi tidak hanya dia bisa berlaku adil, tapi kesan adilan juga harus ada. Gitu. Nah, ini yang kemudian pembicaraan-pembicaraan yang harusnya ditajam ke depan. Nah, jadi relevansi inilah yang kemudian juga harus. Mana? Nah,
sebagai perbandingan misalnya kepada dunia Oh, internasional, udah mandi aja tuh. ada 48 negara hari ini yang kemudian tidak menggunakan PT. Brazil contoh salah satunya. Di Brazil pada tahun 2018 terdapat 13 kandidat calon presiden gitu ya. Oh, Nah, 5 diantaranya merupakan usungan partai tanpa koalisi. Dan yang terpilih pada saat itu adalah Lula da Silva, seseorang yang berlatar belakang aktivis buruh, yang kemudian secara kapital juga tidak terlalu besar. Kita ketahui bersama, hari ini suka atau tidak disukai, dan diakui ataupun tidak, gitu ya, bahwa politik ini sangat kental sekali dengan yang namanya kapital logistik. Gitu. Jadi setiap orang mau maju legislatif, biasanya mereka harus prepare dulu nih. Kira-kira gue perlu modal berapa gitu. Jadi tidak cukup sekadar kapital sosial, tidak cukup sekadar soal keterkenalan, soal bagaimana dia di famous atau segala macam. Tidak soal itu, tapi kadang-kadang kita juga berpikir uang gue cukup apa enggak nih, kan gitu-gitu ya. Ini yang kemudian menjadi perhatian sehingga yang kemudian dikatakan bahwa potensial sekali PT ini menghadirkan oligarki. Kenapa? Karena kemudian kalau dengan ongkos yang sangat besar ya terhadap politik kita hari ini, apalagi politik kita hari ini sangat berlangsung dengan langsung dan juga brutal, boleh saya bilang begitu, karena memang kita tidak usah tabu lah. Kalau kita ngumpul nih sesama aktivis politik, gitu, aktivis partai politik misalnya, kita akan berbicara tuh kira-kira kalau persiapan nanti maju itu kira-kira si Fulan perlu berapa, si Fulan perlu berapa, saya nyiapin berapa, kamu nyiapin berapa. Selalu pada persoalan-persoalan teknis yang semacam itu. Dan kadang seringkali mengaburkan perhatian kita bahwa next setelah kita terpilih pengen ngapain. Ini justru menjadi perhatian yang sangat di belakang gitu. Yang pertama justru kita bicara modal dulu nih, bicara kapital dulu nih gitu. Nah, mungkin gitu ya, mungkin dengan adanya PT ini dihapuskan, semua hal ini membuka ruang bagaimana setiap orang itu bisa compete gitu. Sehingga kalau masyarakat ini punya banyak pilihan, mereka juga indikator mereka dalam memilih itu juga bisa lebih fair gitu kan. Tidak hanya persoalan yang punya dana siapa, tidak hanya persoalan ini keluarga siapa, tapi persoalan bisa jadi pertimbangan lebih lain. Oh, si Fulan ini dia bagus nih, orangnya cakap, dia aktivis pertanian nih sejak lama, dia melakukan pembinaan terhadap kelompok tani sejak lama, orangnya sangat baik, kalau dia terpilih maka dia akan bisa defending nih kepentingannya masyarakat. Hal-hal semacam ini mungkin bisa jadi perhatian gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya, pada partai politik memang kita sangat berharap sekali dan ini sudah menjadi komitmen Gelora bahwa pendidikan politik sangat penting. Itulah kenapa juga hari ini partai politik wajib meniru hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman Nup Institute ini. Setiap hari kita melakukan daring, setiap hari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada edukatif gitu ya. Dan yang kedua, yang selanjutnya kepada partai politik juga seleksi distribusi ini juga sangat penting. Kadang-kadang kayak gini, ada anomali teman-teman. Kalau kita misalnya mau daftar PNS, kalau misalnya kita mau daftar pegawai bank, kalau misalnya kita mau daftar apapun gitu ya, yang sifatnya kan hanya level menjadi karyawan. Kadang-kadang kita perlu ijazah S1, S2 dan seterusnya gitu ya. Tapi coba kalau pengen caleg hari ini, undang-undang kita itu masih membatasi minimalis SMA, kayak gitu. Artinya apa? Kenapa kalau pengen jadi pejabat publik, justru persyaratan ini jauh lebih longgar gitu. Tapi kalau kita pengen berkarir, ini persyaratannya jauh lebih ribet gitu ya. Padahal jelas tuh, kalau bisnis itu orientasinya adalah akumulatif gitu kan, profit ya. Nah kalau politik ini kan distribusi, tidak. Jadi orang terjun ke politik itu harus disiapkan pertama, itu adalah bukan bagaimana setelah jadi pejabat politik, dia harus memperkaya diri, kan bukan itu tujuannya. Kita terjun ke politik ini adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan yang seperti saya bilang tadi, prosperity itu hadir, lalu kemudian keadilan itu nampak dan jalan di dalam. Nah ini yang kemudian hal-hal yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Saya tidak pengen perdebatan atau diskusi kita hanya terjebak pada persoalan teknis, kita setuju atau tidak setuju, tapi kembalikan dulu, kira-kira lebih manfaat mana nih, lebih benefit yang mana nih, gitu ya. Kalau kata Rasulullah itu bilang kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi setiap persoalan itu harus dicari dulu nih, karena kata Rasulullah itu orang terbaik itu adalah orang yang paling banyak gunanya. Dan kalau kita melihat para mufassir dalam mengartikan sunnah tentang ini, maka para mufassir sepakat.
Kira-kira siapa nih orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain? Pejabat, public service, pejabat publik. Kenapa? Karena satu tanda tangan saja dia bisa buat peraturan, dan peraturan itu bisa dijalankan oleh semua orang. Tapi kalau Anda jadi pengusaha, itu terbatas membantu orang. Anda jadi pegawai itu jauh lebih terbatas lagi dalam membantu orang. Anda menjadi misalnya seorang teknokrat dan sebagainya, ya itu bisa membantu orang tapi terbatas. Tapi dengan menjadi pejabat publik, kita dengan hati yang baik tentu ya, makna dari sunnah ini, kalau kita menjadi pejabat, maka kita bisa mendelivery kesejahteraan hanya dengan satu tanda tangan, hanya dengan kali bicara. Inilah pentingnya politik sebenarnya yang harus juga diajarkan kepada anak muda. Saya kira itu dari saya sebagai kalimat pertama. Nanti kalau misalnya ada diskusi, monggo dipersilahkan, dan terima kasih sudah diundang, dan juga salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.